Blackpink adalah salah satu atau bahkan bisa dibilang sebagai dudukin peringkat 16 terbesar subscriber YouTube di dunia dengan 73 juta subscribers. Gak cuma itu, ada 5 video klip Blackpink yang nembus 1 miliar views. Bahkan video lain, contohnya BTS. Meskipun secara angka views tertingginya masih di bawah Blackpink, tapi ada 6 music video BTS yang nembus angka 1 miliar views dengan total subscriber sebanyak 65 juta. Menariknya Korea Selatan itu merdeka nggak jauh dari Indonesia. Dulu tuh negaranya miskin banget, penduduknya dikit, sumber daya alamnya dikit, gak ada aset yang menjanjikan. Buat bertahan hidup aja dia sampai harus bergantung sama bantuan negara lain dan ngutang terus. Tapi kok bisa sih Korea jadi negara maju dan ngelahirin mega super bintang kayak Blackpink dan BTS, dan bahkan jadi electronic powerhouse yang sangat kuat di dunia? Dalam kurang dari 100 tahun, mereka berhasil jadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi yang sangat menjanjikan. Selamat datang di segmen video baru 1%, satu cerita, di mana gue bakal cerita tentang tokoh hebat, kejadian unik yang terjadi di dunia, dan mengaitkan itu dengan kurikulum Life School 1%. Supaya apa? Supaya lo bisa dapat pelajaran kehidupan yang gak lo dapetin di sekolah. Simak video ini sampai habis supaya lo bisa dapat keseluruhan insight-nya. Gue Evan di 1%, dan well, this is satu cerita. Ini bukan iklan, tapi sebelum masuk ke pembahasan, gue mau ngasih tahu dulu kalau sekarang lo punya kesempatan buat kontribusi langsung di topik video 1%. Dan caranya simple banget, dan gratis juga ya. Cukup lo tulis saran topik video di kolom komentar dengan hashtag curhatan perseners. Topiknya bisa apa aja, personal finance, filsafat, anime, drakor, atau pengalaman pribadi lo gitu, yang kayaknya keren kalau dibahas. Komentar terbaik bakal kita jadiin topik bahasan di video selanjutnya, dan bakal kita masukin di awal video. Oke? So, gue tunggu cerita atau curhatan dari lo ya. Dan jangan lupa harus pakai hashtag curhatan perseners, oke? Yaudah, kita langsung sikat ke video. Jadi gini, ada kejadian menarik yang terjadi pas konser Blackpink, dan ini sempat kerekam sama salah satu penontonnya, sempat viral juga. Nah, jadi waktu itu salah satu personel Blackpink, Jennie, nyamperin penonton dan dia terlihat nawarin selfie bareng penonton. Tapi, ketika Jennie nyoba ngambil salah satu HP penonton itu, gak jadi diambil cuy. Kenapa gak jadi diambil? Ternyata HP-nya itu gak jadi diambil karena HP-nya itu iPhone. Yang notabene adalah komputernya Samsung. Samsung kan perusahaan asal Korea ya. iPhone itu ya US. Dan Samsung juga emang adalah sponsor dari Blackpink. Blackpink juga adalah brand ambassador, jadi wajar lah ya. Nah, mungkin buat beberapa orang kejadian ini kayak biasa aja. Wajar gitu ya, no iPhone, Samsung gitu. Gua kan brand ambassadornya. Tapi sebenarnya ada sejarah panjang sih di balik kejadian itu. Kenapa? Karena histori Korea Selatan, yang tadi gue bilang di awal, Korsel adalah negara miskin, tapi mereka bisa maju. Dan kejadian ini menyimpan banyak memori perjuangan Korea Selatan hingga jadi seperti sekarang. Di tahun 2012, Presiden Amerika Serikat pada saat itu Barack Obama melakukan kunjungan ke Korea Selatan, dan dia berpidato di Hankook University of Foreign Studies. Dia bilang kayak gini, And you know that in our digital age we can connect and innovate across borders like never before. With your smartphones and Twitter and Me Today and Kakao Talk. It's no wonder so many people around the world have caught the Korean wave. Hallyu. Nah dia, Presiden Amerika Serikat Barack Obama itu bilang, dia itu mengakui pengaruh Korea itu kerasa banget di seluruh dunia. Dia menyebut pengaruh itu sebagai wave Hallyu. Dan Hallyu itu adalah istilah yang digunain dunia, mulai dari K-pop, drakor, game online, sampai ke makanan ala Korea Selatan. Jangan salah, bukan K-pop doang, bukan drakor doang, tapi juga buat lo nih, yang main PUBG. Ini tuh buatan Korsel cuy. Bahkan PB juga Point Blank kayaknya dulu dari Korea Selatan. Correct me if I'm wrong ya. Film Squid Game, film paling viral di Netflix, Parasite yang kemarin sempat menang Oscar, sampai ke makanan juga yang gue suka sih, jujur. Dan sekarang udah ada di mana-mana gitu ya. Bahkan sampai ada di pinggiran Bandung juga ada. Ramyun, tteokbokki, kimchi. Gue juga nyetok sekarang bukan cuma dari brand mie Indonesia tapi juga brand mie luar cuy. Itu semua dari Korea Selatan. Dan jujur gue juga nonton hampir semua film Korea Selatan yang dapat award juga. Dan bahkan sekarang di Netflix juga banyak banget gak sih? Nah kemarin kan kita sempat rame ya, ada musisi Indonesia yang bisa tampil di Coachella. Namanya adalah Rich Brian dan Nicky, lu pasti tau lah. Nah si Blackpink ini udah pernah tampil di panggung itu beberapa tahun lalu, sebelum Rich Brian dan Nicky tampil di sana. Blackpink jadi musisi Korsel pertama yang tampil di Coachella. Kalau nggak salah mereka tuh tampil di sana tahun 2019. Nah fenomena ini sebenarnya dijelasin secara lengkap di buku karya Yuni Hong. Dia adalah jurnalis Korsel, dan dia bikin buku yang nyeritain tentang Korean Cool. Gimana sebenarnya si satu negara ini bisa conquering the world, menaklukkan dunia
bukan gara-gara perang, bukan gara-gara apapun, tapi dari pop culture cuy. Dan ini yang jadi referensi gue juga untuk bikin konten ini. Buku ini ngejelasin sebenarnya gimana jatuh bangunnya Korea Selatan, mulai dari krisis yang terjadi, sampai gimana Presiden Korsel akhirnya bikin banyak gebrakan buat memulihkan negaranya dari krisis, sampai dengan jadi negara dengan pop culture yang terpopuler dan paling kuat di dunia. Di tahun 1962, Korea Selatan sebenarnya dipimpin oleh Jenderal Park Chung-hee. Dia adalah presiden yang ya bisa dibilang dikenal keras lah, diktator, latar belakangnya militer. Dan kalau di Indonesia sebenarnya ya sempat juga kan kita dipimpin oleh presiden yang berlatar belakang militer. Nah, di kepemimpinan dia, Korea Selatan ini benar-benar jadi negara yang fokus ke militer dan industri-industri berat kayak otomotif dan manufaktur. Jadi belum ada tuh dulu di tahun 1962 pemikiran buat ngembangin pop culture-nya. Nah, di tahun 1972, 10 tahun setelah 1962, Korea Selatan itu dapat semacam ancaman serangan dari Korea Utara, saudaranya lah, yang udah pisah negara gitu kan. Karena ancaman serangan ini, Presiden Park Chung-hee itu jadi lebih strict sama sistem pemerintahannya. Dia menerapkan beberapa peraturan yang bisa dibilang mungkin membatasi kebebasan warga-warganya ya. Pertama, perempuan tuh dilarang pakai rok mini. Never wear a sombrero In a goofy fashion. or clown shoes. Or a hoop skirt. Kedua, laki-laki dilarang berambut panjang. Dan ketiga, genre musik rock and roll aja itu dilarang peredarannya. Saking ekstrimnya peraturan ini, kata beberapa orang ya, orang tuh bisa ditangkap di jalanan gara-gara bawa gitar. Nah ini akhirnya bikin beberapa orang di sana punya fobia gitar, resah juga gitu. Bahkan penulis buku ini juga ngasih statement kalau dia juga fobia gitar, yang tadi buku referensi gitu ya. Padahal musik rock and roll itu sebenarnya lagi berkembang banget di dunia. Ya ini karena The Beatles dan lain sebagainya gitu ya. Tentu kebijakan ini akhirnya jadi problem buat perkembangan pop culture di Korea Selatan. Bahkan kritikus pop culture berpengaruh di Korea Selatan, Lee Moon-won, itu ngeluarin statement kalau Korea Selatan itu lack of creativity. Atau intinya, lu kurang kreatif cuy. Gitu. Dia bilang gitu karena banyak musik Korea Selatan yang kalau kita dengerin sekarang itu basicnya Europop atau pop barat. Makanya ya kalau K-pop itu bisa dibilang mirip-mirip lah kayak musik barat. Ya meskipun ada juga yang stylenya beda ya. Mungkin lo bisa coba denger lagu dari YG gitu ya, Blackpink, terikat. Nah disinilah sebenarnya titik baliknya. Kebijakan-kebijakan tadi yang gue ceritain itu mulai diakhiri di tahun 1993, ketika Korea Selatan pertama kalinya dipimpin oleh presiden yang berlatar belakang bukan dari militer, yaitu Kim Yong-sam, yang memang berasal dari kalangan sipil. Di masa kepemimpinannya, Presiden Kim itu ngeluarin beberapa kebijakan baru. Salah satunya adalah buat ngelonggarin sensor yang bikin genre musik jadi lebih fleksibel buat beredar, termasuk rock yang tadi. Dari sini mulai ada nih angin segar buat perkembangan pop culture Korea Selatan. Sayangnya, tahun 1997 terjadi krisis moneter, krisis ekonomi yang luar biasa di Asia. Dan Korea Selatan, Thailand, dan Indonesia itu jadi negara yang sangat amat terkena dampaknya. Kalau di Korea Selatan, krisis ini dikenal sebagai krisis IMF. Dan menariknya adalah dulu tuh banyak pasangan yang ngejual cincin pernikahannya supaya bisa bertahan hidup. Dan ini juga menariknya memang diceritain lagi nih di drakor 2521 yang bulan lalu sempat rame di Netflix sampai sekarang sih kayaknya. Nah, scene ini tuh muncul di episode 1. Presiden Korea Selatan saat itu, Kim Dae-jung, akhirnya memutuskan buat minjem uang ke International Monetary Fund sebesar 57 miliar dolar Amerika. Nah, makanya ini disebut sebagai krisis IMF yang tadi diceritain di drakor 2521. Yang bikin kagetnya adalah Korea Selatan di tahun 2001 berhasil ngebalikin utang tadi 57 miliar dolar Amerika, alias kalau kita taruh ke rupiah itu adalah 818 triliun cuy. Di tahun 2001, 3 tahun lebih cepat daripada deadline-nya. Kok bisa Korea Selatan ngebalikin duit miliaran dolar, ratusan triliun? Padahal kita aja secara pribadi mungkin balikin utang ratusan ribu aja kabur gitu kan. Nah jadi gini, di Korea Selatan itu ada yang namanya cabul. Buat lo yang belum tahu, cabul itu semacam Crazy Rich Korea Selatan gitulah, yang punya perusahaan gede kayak Samsung, Hyundai, dan pada saat itu Samsung, Hyundai itu melakukan perombakan strategi yang gede-gedean. Nah Samsung itu sebenarnya dulu memproduksi mobil. Nah dia berhenti produksi mobil, fokus ke barang-barang elektronik. Sedangkan Hyundai melakukan sebaliknya, mereka malah fokus ke produksi mobil. Dan keduanya work sih. Nah di sini mulai menarik sebenarnya. Daripada menginvestasikan uang pinjaman IMF tadi ke produk yang udah sukses di pasaran, pemerintah Korea Selatan melakukan hal yang menarik karena dia fokus ke pengembangan pop culture. Contohnya musik, film, dan lain sebagainya. Bisa dibilang Korea Selatan itu keputusan saat itu dapat banyak kritik negatif. Kenapa? Karena nggak wajar cuy. Ibaratnya kayak lo lagi kelaparan, nggak makan,
Terus kayak ketika ada bantuan pemerintah yang dateng, itu tuh supaya lu jadi K-popers gitu ya. Nah, meskipun kayak gitu, ternyata ini justru bikin Korea Selatan berhasil bangkit dari krisisnya. Korea Selatan sadar kalau mereka nggak bisa menumpukan kekuatan ekonominya ke para cabul. Karena kalau cabul ambruk, ya yang cuma beberapa itu mungkin negaranya bisa ambruk juga. That's why mereka harus cari alternatif pemasukan yang lain. Dan pemerintah Korea memilih untuk berinvestasi di pop culture. John Story di bukunya yang berjudul Cultural Theory dan Popular Culture ngejelasin, pop culture itu sebenarnya adalah produk budaya yang diproduksi secara massal. Dan tujuannya adalah untuk menyenangkan masyarakatnya itu sendiri. Nah, pop culture ini bisa bikin kita seneng. Tapi sebenarnya Korea itu melihat pop culture lebih dari sekedar hiburan untuk menyenangkan masyarakatnya. Tapi juga sebagai sumber pemasukan dan sebagai hal yang bisa membuat masyarakatnya bersatu. Atau kalau kata Gen Z, pemersatu bangsa gitu. Kalau di sini beda lagi ya pemersatu bangsanya. Dan ini tuh dianggap sebagai potensi besar buat meningkatkan ekspor, sembari menyebarkan budaya Korea di seluruh dunia. Menarik ya? Jadi kayak inilah yang bikin semangat patriotisme muncul lagi. Nah menariknya, ngebangun pop culture itu nggak perlu infrastruktur yang semasif itu sebenarnya. Mungkin kalau bikin mobil perlu ada pabrik, apalagi kalau produksinya banyak. Nah ngebangun pop culture itu ya perlu pabrik sih, tapi sebenarnya pabriknya itu adalah, nah Korea Selatan ngejadiin Amerika Serikat sebagai benchmark buat sektor film dan Inggris buat sektor musik. Mereka menilai kalau kedua negara ini bisa ngasilin penghasilan yang tinggi dari pop culture. Nah, Presiden Kim Dae-jung sebenarnya investasiin uang yang cukup banyak. Dan bisa dibilang sebenarnya bukan cuma itu sih yang mereka lakuin. Nah, ini yang menarik gitu ya. Nah, keseriusan Korea Selatan itu nggak cuma berhenti di investasi uang yang banyak. Mereka juga investasi di peningkatan SDM-nya. Tapi investasi ini bisa dibilang cukup keras. Dan nggak semua orang bisa ngelakuinnya sih. Kalau dari sumber-sumber yang gue baca di internet, ini disebut dengan kebijakan slave contract. Atau kontrak budak cuy. Jadi alias lu kalau pengen jadi K-popers, lu harus jadi budak sama bertahun-tahun, bahkan sampai lu gede. Maksudnya gimana? Ya, artis K-pop ini kan udah direkrut pas masih kecil. Ibaratnya dari SMP lah, lu dari umur 12-13 tahun. Abis itu lu punya kontrak sekitar 13 tahun sampai umur 26 atau 27. Di Indonesia aja kita sekolah tuh 12 tahun, itu banyak yang ngeluh cuy. Padahal sekolah itu ya nggak se-strict itu kan. Nah ini masih anak-anak udah harus kerja 13 tahun. That's why banyak yang menyebut kebijakan ini sebagai slave contract. Nah pemerintah Korea Selatan ngelakuin ini bukan karena mereka ya pengen memperbudak anak-anak Korea, nggak juga sih. Gitu, tapi ya bisa dibilang satu-satunya cara mungkin ya yang terbaik untuk mengembangkan K-pop. Dan ini juga sebenarnya sempat dibahas gitu ya di bukunya Malcolm Gladwell dan lain sebagainya. Intinya ya lu kalau mau jago lu latihan gitu ya, bahkan sampai 10.000 jam. Nah itulah yang menjadi alasan kenapa kontraknya selama 13 tahun. Karena mereka butuh waktu 5-7 tahun buat ngebentuk grup K-pop sebelum akhirnya mereka tampil pertama kali di hadapan publik. Karena buat orang Korea Selatan kualitas itu benar-benar penting. Mereka nggak pengen first impression Korea Selatan di mata dunia itu mungkin jadi kok gini sih gitu. Mereka pengen benar-benar bagus. Bisa dibilang kontrak ini nggak terkesan manusiawi gitu ya. Tapi ini sebenarnya Korean Wave, Hallyu itu bisa benar-benar terjadi sampai sekarang. Dan menariknya adalah gini, mayoritas anak-anak yang diikat kontrak itu passionate sih buat jadi artis K-pop. Bahkan banyak juga yang menemukan teman, saudara seperjuangan ketika mereka diikat kontrak itu. Jadi kayak solid banget. Nah, menariknya adalah di tahun 2012, 4% dari jumlah populasi Korea Selatan itu ikut audisi Superstar K. Ya kayak Indonesian Idol-nya Korea gitulah. 4% itu artinya 2 juta orang pengen jadi artis. Pengen dikembangkan potensinya jadi artis K-pop. Angka ini benar-benar fantastis. Kalau misalnya dibandingin sama American Idol yang cuma diikuti sekitar 80.000 orang. Nah sekarang kita udah bisa lihat hasil dari kerja keras itu. Psy, lo mungkin tahu dia meledak karena lagu dan tarian Gangnam Style. Video klipnya berhasil menembus angka sekitar 4 miliar views di YouTube ketika gua nge-record ya. BTS yang sekarang jadi brand ambassador banyak perusahaan besar gitu ya, dan juga video klipnya rame banget. Dan bisa jadi fanbase-nya juga salah satu yang paling besar di dunia. Nomor 1 juga BTS di Billboard musik internasional gitu. Blackpink juga, yang di awal tadi gue jelasin jadi grup K-pop pertama yang tampil di Coachella. Semua kesuksesan ini sebenarnya bisa terjadi ya gak lain dan gak bukan karena pertama, ya intervensi pemerintah jelas. Tapi yang kedua juga ada masyarakat Korea yang benar-benar solid dan loyal. Pemerintah ngasih suntikan dana gede, didukung dengan penerapan kebijakan yang ramah buat pengembangan pop culture. Orang-orang juga pada serius gitu ya, buat ngelatih talenta mudanya, dan talenta mudanya juga punya komitmen, punya antusias yang tinggi untuk jadi artis K-pop. Itulah yang jadi alasan kenapa Blackpink ya nolak buat selfie sama penonton pakai HP iPhone. Bukan cuma karena dia brand ambassador, kalau menurut gue ya,
tapi juga karena ada faktor ya loyalitas sih, patriotisme sama negaranya sendiri, Korea Selatan. Dari cerita ini sebenarnya kita bisa belajar tentang pentingnya konsistensi dan keberanian buat ngambil resiko untuk survive. Mungkin lo udah pernah nonton ya video-video gue sebelumnya, di mana gue ngejelasin tentang misalnya orang miskin itu cenderung lebih beresiko kena gangguan mental. Misalnya juga ngomongin privilege juga sebenarnya ada, ngomongin tentang kuliah yang bagus sebenarnya juga ada privilege-nya gitu ya. Gue banyak lah ngomongin soal privilege, gue juga banyak ngomongin soal Gen Z gitu ya di video-video sebelumnya. Tapi dari cerita ini yang bisa kita pelajari adalah kadang di situasi terburuk lu mesti keluar dari zona nyaman gitu sih. Karena kalau enggak, ya nggak bakal semaju itu. Dan itu yang kita lihat dari Korea Selatan. Kalau kita bandingin sama negara lain yang merdeka di waktu yang dekat, ya gimana ya? Emang resiko yang diambil juga tinggi. Bisa jadi Korea juga gagal sebenarnya. Bisa jadi berhasil. Tapi ini adalah resiko yang mereka ambil. Dan itu akhirnya menghasilkan return yang sangat amat besar. Ya, kadang kita harus keluar dari zona nyaman diri kita sekarang dan nyari zona baru buat bertahan di dunia yang serba cepat ini. Karena ya, hal apapun bisa terjadi kapanpun. Dan kita harus siap. Dan kita harus bisa berkembang dari keburukan kita mungkin. Mungkin kita nggak punya privilege, mungkin kita nggak punya apapun. Tapi ya, kadang-kadang emang mesti ngambil tindakan yang beresiko. Gitu sih. Ini juga sebenarnya udah gue jelasin di video sebelumnya. Yang tentang Deddy Corbuzier. Sayangnya memang ilmu-ilmu tentang gimana caranya survive di dunia yang keras ini. Ilmu tentang gimana cara lo menghadapi stres. Ilmu tentang gimana lo mencari passion, menentukan karir. Banyak dari ilmu itu yang penting, tapi nggak diajarin selama lo sekolah. Ya inilah alasan kenapa 1% ada. Kita ada buat ngajarin lo kurikulum 1%, jelas kurikulum kehidupan. Tentang ilmu-ilmu yang penting tadi, supaya apa? Supaya lo bisa mencapai hidup seutuhnya. Sesuai dengan apa yang lo pengen, sesuai dengan tujuan lo. Supaya lo bisa ya hidup dengan happy, produktif, lebih sehat mental. Nah buat lo yang sekarang lagi ngerasa kayak lo bingung mau ngapain, lo stres misalnya dan lain sebagainya, kita udah nyiapin kurikulum 1% ya, of course lo bisa nonton video 1% yang lain. Kita juga sebenarnya udah nyiapin worksheet gratis yang bisa ngebantu keseharian lo. Kalau lo ngerasa lo butuh bangkit, kalau lo ngerasa lo butuh lebih produktif, silakan lo bisa download worksheet ini gratis di description box. Ya silakan aja klik gitu ya. Dan sebelumnya mungkin lo mengenal 1% dengan pembahasan kesehatan mental. Kedepannya kita bakal bahas lebih banyak sih. Bukan hanya kesehatan mental aja, kita juga bakal bahas tentang ilmu kehidupan lainnya. Termasuk juga ketika gue ngedongeng kayak gini. Di satu cerita yang gue harap bisa ngebantu lo buat belajar. So, kalau lo ada cerita menarik lainnya yang pengen dibahas 1%, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa pakai hashtag curhatan perseners, oke? Thank you banget buat lo yang udah nonton video ini sampai akhir. Kalau misalnya lo mau mulai belajar tentang ilmu-ilmu penting kehidupan dan ilmu yang gak diajarin di sekolah, silakan datang ke 1% Indonesian Life School. Mungkin sekian dari gue. Akhir kata gue Effendi 1%, well, thanks.